Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari Raya Nyepi bagi yang merayakan. Alhamdulillah pada hari ini kita di waktu libur ini bisa menyempatkan untuk mengadakan satu kegiatan itu terkait dengan kegiatan konseling hukum. Ya, ini yang pertama, di mana permasalahan-permasalahan yang ada di kita, baik di Pegiat ataupun karena kita adalah TPP, tekannya, maka kita mengangkat permasalahan-permasalahan TPP yang ada di desa terkait dengan hukum. Sesuai dengan judul TPP dan permasalahan hukum di desa. Ketika desa terjadi sebuah permasalahan berkaitan dengan hukum, baik itu Pak desanya, perangkatnya atau yang lainnya, maka di situ ada ruang untuk TPP yang mendampingi desa, yang setiap harinya mendampingi desa, itu suka disangkut pautkan atau dengan keadaan hukum yang terjadi di desa itu. Nah, di manakah posisi TPP itu ketika desa terjadi permasalahan hukum tersebut? Nah, sering banyak, apakah TPP ini ketika desa terjadi masalah hukum, apakah TPP terbawa, ataukah hanya sebatas dia sebagai saksi atau apapun nantinya, tergantung dari permasalahan hukum desa itu sendiri. Hari ini kita akan mengangkat permasalahan itu karena banyak sekali curhat-curhatan, termasuk mungkin di tahun ini adalah terjadi pada desa sendiri. Ada permasalahan satu hukum desa yang terjadi. Pertama yang ramai, banyak sekali masalah yang menyangkut pada teman-teman kita, baik di Jawa atau di luar Jawa, di Nusantara itu. Mungkin yang terangkat itu hanya beberapa, tapi ternyata banyak permasalahan kita yang ketika TPP dihadapkan dengan hukum di permasalahan hukum harus apa, harus seperti apa. Nah, hari ini akan dibahas. Ini sudah hadir karena ini ada konsultasi hukum, maka kita ada konsultannya yang dibidangin ada TPP yang banyak sekali yang membidangi terkait dengan yang hukum ini. Banyak advokat yang mungkin di advokatnya tidak berperan, tapi karena masuk TPP di TPP-nya. Ini sudah dihadirkan, sudah ada Bang Magnius AM. Selamat siang, Bang Mag. Selamat siang, Wak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke. Karena hari ini kita mengangkat masalah itu sesuai dengan judul Bang Mag ya. Jadi TPP dan permasalahan hukum desa. Jadi banyak teman-teman kita yang di beberapa atau didampingannya ketika desanya bermasalah atau kadesnya tersangkut dengan hukum, baik desa atau perangkat atau yang lainnya. Nah, TPP ini ada di mana posisinya? Kan? Dan ketika mungkin itu disangkutkan dengan TPP, kadang-kadang ini seperti apa? Enggak, Babik bisa menjelaskan, dan nanti teman-teman mungkin bisa bagi yang sudah mengalami permasalahan yang lainnya bisa dicurahkan. Karena hari ini adalah terkait konsultasi hukum khususnya di TPP.
ya khususnya di kegiatan pendampingan di desa. Silakan, Bang Mek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan penggiat SDGs dan kawan-kawan yang lain yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini sebetulnya kita mencoba untuk berdiskusi terkait dengan tema yang sudah disampaikan oleh komunitas penggiat, yaitu soal PPP dan permasalahan hukum di desa. Tema ini sebetulnya merupakan hasil diskusi ringan kita di kesempatan ngopi di SDGs, di mana kemudian banyak teman-teman TPP ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum, baik dalam kapasitas selaku tenaga pendamping profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, maupun kemudian berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum di wilayah dampingannya. Pertanyaan yang sering timbul itu kemudian adalah bagaimana sebetulnya posisi TPP itu ketika harus berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Nah, ada kesan selama ini bahwa ketika teman-teman berhadapan dengan persoalan hukum, baik itu dalam kapasitas sebagai TPP maupun kemudian berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum di desa dampingannya, seakan-akan kelembagaan TPP itu tidak punya semacam sistem perlindungan terhadap TPP, maupun kemudian tidak ada semacam penguatan terhadap TPP. Bagaimana langkah dan upaya yang harus dilakukan ketika persoalan hukum itu harus dihadapi oleh kawan-kawan TPP, maupun kemudian ketika mendampingi desa yang kemudian terlibat dengan persoalan-persoalan hukum. Nah, pada kesempatan ini sebetulnya kawan-kawan, posisi saya yang didaulat untuk menjadi konsultan hukum dalam sesi diskusi ini, tentu juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Kita akan mencoba mungkin nanti membahas apa yang menjadi persoalan bagi kawan-kawan di wilayah dampingan. Namun, jika ada pertanyaan nanti yang tidak bisa kami jawab pada kesempatan ini, mungkin itu akan menjadi catatan untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan dalam konten materi ini juga nanti, Wak Ipang, saya akan coba juga membackup tayangan di channel kita, itu nanti dalam bentuk tulisan. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau sesi diskusi yang kita lakukan pada kesempatan ini, itu nanti juga di deskripsi nanti akan ditampilkan pendapat atau opini saya secara tertulis terkait dengan persoalan yang kawan-kawan nanti sampaikan, sehingga secara lisan bisa didengarkan, bisa dilihat videonya, namun dalam bentuk tulisan, dalam bentuk legal opini, itu juga mudah-mudahan nanti bisa di-download di deskripsi, sehingga akan lebih komprehensif bahasan yang kita lakukan di dalam sesi diskusi ini. Lalu kemudian, kalau sebagai pengantar, jadi memang tidak ada materi pada kesempatan ini, kawan-kawan, karena ini adalah sesi konsultasi. Dan kalau kita lihat, kita cermati misalnya di dalam DRP, ini sebetulnya menarik juga untuk kemudian kita lihat ya. Tentu yang saya bisa akses adalah menu DRP yang ada di tingkat TAPM. Nah, kalau kawan-kawan lihat dalam kegiatan insidentil itu, terkait dengan advokasi ya. Di advokasi itu ada beberapa menu
yang mungkin selama ini sangat jarang mungkin diisi atau mungkin dilakukan. Salah satunya adalah terkait dengan advokasi. Di advokasi itu ada 4 menu, ada 4 kegiatan. Pertama terkait dengan penanganan masalah desa, yang kedua ada hearing, yang ketiga itu penanganan masalah khusus TPP, yang keempat itu adalah penanganan intervensi negatif Pemda, pemerintah kecamatan, Pemdes terhadap TPP. Artinya kalau dilihat dari menu yang ada di DRP, ada peran advokasi yang harusnya dilakukan oleh TPP minimal terkait dengan 4 hal itu. Jadi ada penanganan masalah desa, ada hearing, ada penanganan masalah khusus TPP, dan ada penanganan masalah terkait dengan intervensi yang dilakukan oleh mitra dari TPP ataupun dari pemerintah secara umum ya. Nah, bicara advokasi, misalnya, secara sederhana advokasi itu bisa kita terjemahkan sebagai bentuk pembelaan. Atau dalam pengertian yang umum, tidaknya advokasi itu bisa kita pahami sebagai sebuah bentuk atau upaya untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak sipil yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, atas sikap, perilaku, dan kebijakan yang tidak berpihak kepada keadilan dan kenyataan. Jadi, posisi advokasi ini sebetulnya juga menjadi peran dan bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab TPP tanpa kita sadari sebetulnya. Jadi advokasi dalam pengertian yang umum itu juga menjadi bagian dari tugas kita. Cuma terkadang mungkin dalam proses melakukan advokasi inilah yang sebetulnya kita belum melakukannya secara sistematis maupun terorganisir. Termasuk juga peran dari masing-masing mentor di TPP itu untuk melakukan advokasi terhadap mentenya ketika terjadi persoalan-persoalan hukum, baik persoalan hukum yang dihadapi oleh TPP itu sendiri, maupun persoalan hukum yang dihadapi oleh desa dampingan dari TPP itu sendiri. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa membantu kita pertama untuk saling berbagi persoalan-persoalan hukum yang kita hadapi di wilayah masing-masing. Itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama, termasuk bagi saya sendiri, sehingga kita bisa merumuskan langkah-langkah advokasi seperti apa yang harus kita lakukan, sehingga dia bisa sistematis, terorganisir, dan advokasi itu bisa kita lakukan dengan baik. Kira-kira mungkin itu sebagai pengantar Wak Ipang pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan coba membahas sesuai dengan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh kawan-kawan. Tetapi walaupun ini judulnya konsultasi hukum, ya mungkin kita batasi sesuai dengan tema ya. Hanya persoalan terkait dengan TPP dan persoalan hukum di desa dampingan. Jadi saya harap tidak ada pertanyaan terkait dengan KDRT gitu ya. Tidak ada pertanyaan terkait dengan perceraian gitu ya. Nanti itu lain lagi ceritanya itu, Wak. Kalau sudah masuk ke situ itu lain lagi urusannya gitu kan. Ini tuh, Wak Ipang, mudah-mudahan bisa kita lakukan sesi diskusi ini dengan baik dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang Mek sebagai pembukaan. Ini terkait dengan permasalahan hukum bagi TPP ya. Baik itu permasalahan hukum yang ada atau baik bagi dirinya mungkin. Jadi di dalam tupoksi di DRP pun masih ada advokasi. Ini Bang Mek bisa takut gini, kita advokasi di DRP ada, tapi nggak tahu aja advokasi ini seperti apa gitu kan. Terus saya apa yang harus dilakukan ketika advokasi? Apa sih advokasi itu? Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Bang Mek. Itu. Iya, secara umum
advokasi itu kita bisa artikan sebagai bentuk pembelaan. Jadi eh, secara arti kata, advokasi itu sebetulnya melakukan pembelaan. Nah, dari beberapa pengertian-pengertian terkait dengan advokasi itu, dalam konteks melakukan pembelaan, pertama, biasanya advokasi itu dilakukan terhadap pihak-pihak yang memang rentan berhadapan dengan pengambil kebijakan, rentan terhadap perlakuan yang tidak adil oleh pihak-pihak yang berkuasa. Rentan juga kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak adil terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pengambil kebijakan. Jadi advokasi yang diartikan secara sederhana itu dalam bentuk pembelaan, namun pembelaan yang dikategorikan sebagai advokasi dia bersifat sistematis, terorganisir, Wak. Jadi advokasi itu biasanya sering dilakukan oleh teman-teman NGO umpamanya, atau advokasi itu juga sering dilakukan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum. Tetapi dalam bentuk yang umum, advokasi itu sebetulnya bisa dilakukan oleh siapapun, selama dia kemudian melakukan pendampingan, melakukan penguatan, melakukan pembelaan untuk pihak-pihak yang memang rentan dirugikan oleh kebijakan, dirugikan oleh aturan, dan dalam dalam hal-hal yang sifatnya teknis, advokasi itu nanti juga bisa kita bagi dalam bentuk ada yang bersifat litigasi, artinya advokasi yang memang dilakukan sampai dengan upaya-upaya perlawanan secara hukum. Ada juga nanti yang bersifat non-litigasi, di mana kemudian upaya-upaya advokasi itu kita lakukan penyelesaiannya di luar jalur hukum. Atau yang dalam istilah di hukum itu juga dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Artinya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tidak selalu harus kemudian kita tempuh melalui jalur hukum, tapi juga ada alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur hukum. Mungkin itu gambaran secara sederhananya terkait dengan kegiatan-kegiatan advokasi. Dalam bentuk contoh yang sederhana umpamanya, ketika ada TPP yang diintervensi oleh pemerintah desanya kah, pemerintah kecamatan, atau mungkin juga pemerintah kabupaten, untuk mendukung satu kebijakan yang kita tahu itu sebetulnya bertentangan dengan undang-undang desa. Nah, itu juga hal yang perlu diadvokasi. Apa bentuk advokasinya? Maka semestinya mentornya itu bisa turun untuk memberikan penguatan, untuk memberikan penjelasan, sehingga pihak-pihak yang melakukan intervensi ini bisa diberikan penyadaran untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Atau setidaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, desa, atau kabupaten tadi, dalam konteks advokasi, minimal ketika terjadi persoalan, itu tidak lagi kemudian merugikan posisi TPP. Itu seminimal-minimalnya advokasi yang dilakukan. Termasuk juga misalnya ketika teman-teman TPP itu mendapatkan satu keputusan dari baik oleh BPSDM, baik oleh TPP di tingkatan atasnya misalnya. Itu juga hal-hal yang bisa diadvokasi. Nah, tinggal lagi bagaimana kemudian proses-proses ini dihadapi sesuai dengan jalur-jalur yang ada. Supaya kemudian kita bisa memahami bagaimana kita harus bersikap ketika ada satu kebijakan, ketika ada satu keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan, itu kita hadapi dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan. Baik itu pilihannya nanti kita tempuh melalui jalur hukum, atau juga
menempuh penyelesaian masalah itu di luar penyelesaian secara hukum. Mungkin itu, Pak Ipang. Ya, itu ya tadi. Jadi supaya jelas dulu advokasi seperti apa yang harus dipahami oleh teman-teman PT atau teman-teman pegiat ini. Nah, jadi ini ada yang hukum itu nanti detailnya ada yang litigasi ataupun non litigasi. Intinya litigasi yang langsung berjalan dengan hukum ke beracara ya, ke pengadilan sudah sampai atau kalaupun non litigasi kan itu di luar itu mungkin bisa sisa keluargaan tuh kan hasil seperti itu. Untuk agar ini lebih mendetail lagi, tapi permasalahan ini adalah permasalahan terkait di lingkungan TPW ya, bukan permasalahan yang seperti tadi disebutkan Bang Mik, yaitu sampai dengan masalah perceraian atau apapun nanti ketika bertanya. Nah, itu nanti bisa kalau sudah masuk masalah itu sudah berbayar nanti. Nah. Oke, udah ada Kang Iman hari ini yang resen. Silakan Kang Iman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat, dan saya doakan Bang Fahrul Razi cepat sembuh ya. Gitu. Karena bentar lagi kita ketemu tanggal 14-15 Maret. Gitu. Terima kasih Bang Mike yang saya hormati sebagai konsultan hukum kita di acara pagi hari ini. Saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan terhadap karena itu kan kita berhadapan dengan sebuah program dari Supradesa yang nyata-nyata itu jujur di faktanya adalah bertentangan dengan isi di prioritas khususnya di penggunaan dana desa. Kemarin di chat ada salah satu saudara kita DPP yang melihat suatu kebijakan itu penggunaan dana desanya kalau sama runut itu udah keluar gitu ya, karena ada pembelanjaan kegiatan yang menggunakan dana desa dalam APBD gitu, dan itu adalah malah sudah turunannya menggunakan peraturan daerah ataupun peraturan bupati. Itu yang pertama, bagaimana sebetulnya advokasi yang harus dilakukan, karena ini kan jajarannya itu kan secara struktural, di mana masing-masing struktural kayak di TAPM yang mengadvokasinya kepada OPD dan kepala daerah serta ke dewan gitu. Nah, kita yang di bawah di kecamatan dan di desa, khususnya di kecamatan itu kan hanya berhadapan pada sebuah instruksi. Oh, ini ada suratnya kok gitu. Ini harus masuk ke sini gitu. Dan yang terakhir adalah kita juga berhadapan dengan tim penurunan percepatan penurunan stunting seperti yang kita hadapi sudah dengan PES 72. Itu pun ada program-program yang supaya desa masuk ke desa sehingga desa membutuhkan kejelasan seperti apa sih gitu. Sedangkan di Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa kita udah ketahui masuk di dalam program lainnya. Dan tak paling akhir, kita yang kadang-kadang belum bisa membedakan ini Bang Max, Bang April, itu adalah pengertian secara teknis antara fasilitasi dan advokasi. Kita gitu karena itu sangat tipis mana sih yang bagian harus dituliskan secara deskripsi advokasi dan fasilitasi. Begitu saja apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung, Wak. Bang Mike mau dijawab langsung atau gimana? Boleh dikumpul sampai 3 kalian. Kita karena kita kumpulkan dulu pertanyaannya sampai dengan 3 penanya ya untuk hari ini. Oh, silakan. Ada Bang Fahrul Razi yang hari ini sedang di rumah sakit tapi ingin bertanya, mungkin banyak permasalahan.
di dampingannya terkait dengan permasalahan pendamping TPP ya, tapi jangan di luar itu, nanti berbayar. Silakan, Bang Fahrul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat semua. Terima kasih atas doa-doanya. Ini sederhana saja terkait tentang apa yang dialami TPP sebenarnya. Jadi ada di beberapa wilayah yang pada hari ini mengalami permasalahan hukum terkait tentang adanya intervensi dan segala macam, terkait tentang adanya pemanggilan dan segala macam. Jadi hak dari TPP tersebut adalah untuk mendapatkan advokasi dari mentornya. Akan tetapi ya pada umumnya di beberapa wilayah mentor seperti acuh tak acuh, suka apa ya dalam tanda kutip tidak begitu peduli terhadap TPP setingkat di bawahnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh TPP ini sebenarnya terhadap hak advokasi yang seharusnya dia dapatkan dari mentornya. Terutama hari ini yang kita ketahui setelah keluarnya Kepmendes 40, bahwasanya hak untuk penanganan penyelesaian masalah itu berada di koordinator kabupaten. Tetapi kita tidak membatasi itu, kita langsung membuka secara umum bahwasanya untuk penanganan masalah ini berada di TAPM kabupaten lah. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika itu tidak didapatkan oleh TPP, baik di tingkat PD maupun PLD, apa yang harus dia lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tentang dikeluarkannya Kepmendes 40, hak, tugas, dan kewajiban dari TPP. Ketika aturan yang sudah dikeluarkan tersebut, TPP tersebut merasa dirugikan. Apa yang harus dilakukan oleh TPP terhadap mendapatkan haknya? Nah, ini lagi-lagi ketika kita berbicara tentang aturan dan regulasi, ketika kita sampaikan ke ke suatu tingkatan, ya terkadang ini menjadi bumerang bagi TPP tersebut. Dan ini diharapkan ada advokasi juga yang harus dilakukan, dan kemana seharusnya TPP ini untuk menyampaikan, untuk melaporkan apa yang dia rasa dirugikan tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perlu diingatkan kan hari ini adalah karena konsultasi hukum terkait dengan TPP dan ke kondisi permasalahan hukum di desa, ini lebih meruncing ya, meruncing sebetulnya permasalahannya adalah TPP dengan dengan ketika ada permasalahan hukum di desa itu, katanya di sebelah mana, itu harus lebih meruncing. Oke, silakan Bang Mike. Oke, makasih Wak. Ya, pertama seperti yang disampaikan oleh Kang Iman ya, apa yang harus dilakukan dalam kerangka advokasi misalnya ketika ada kebijakan, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah desa ataupun yang dilakukan oleh supra desa, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh dana desa dan itu tidak sesuai dengan regulasi atau kebijakan yang sudah ditentukan oleh pihak regulator, dalam hal ini mungkin Kementerian Desa dan kementerian lembaga yang lain. Nah,
Pertama, dalam kerangka advokasi adalah jika objek yang dirugikan itu oleh kebijakan supradesa adalah pemerintah desanya, maka yang kita lakukan adalah dalam bentuk advokasi. Nah, advokasi yang harusnya dilakukan adalah bagaimana kemudian kebijakan ini tidak merugikan pemerintah desa. Tentu peran kita selaku pendamping melakukan proses-proses advokasi. Pertama, bagaimana kemudian pengambil kebijakan itu diberikan penyadaran bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Ini bisa dilakukan dalam bentuk koordinasi, bisa dilakukan dalam bentuk hearing, dengar pendapat, maupun bisa dilakukan dalam bentuk diskusi-diskusi. Nah, ketika tahapan ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan, artinya kebijakan ini tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, sementara kita tahu bahwa ini akan menimbulkan persoalan di belakang hari, maka dari posisi ini, upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh TPP adalah pertama, secara berjenjang, harusnya kemudian TPP melaporkan ke tingkatan yang di atasnya, gitu. Agar kemudian tingkatan di atasnya itu juga bisa melakukan advokasi sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Sehingga langkah-langkah tadi itu juga dilakukan oleh jenjang yang lebih tinggi. Misalnya kalau tadi PLD sudah melakukan upaya-upaya seperti yang saya sampaikan tadi, dan itu tidak membuahkan hasil, maka perlu dia lakukan koordinasi dengan mentornya, dengan PD-nya. PD-nya juga melakukan upaya yang sama, tapi misalnya tidak juga membuahkan hasil, maka dia bisa sampaikan itu kepada PAPM di kabupaten. Nah, ketika upaya secara berjenjang ini juga tidak membuahkan hasil, maka posisi kita yang harus kita lakukan yang pertama adalah bagaimana mengamankan posisi TPP ketika persoalan-persoalan ini nanti akan berhadapan dengan persoalan hukum di belakang hari. Nah, ini yang kadang-kadang sudah cukup disadari sebetulnya oleh kawan-kawan, tetapi tidak banyak yang melakukan tindakan konkret untuk melakukan upaya-upaya yang semestinya dilakukan dalam kerangka mengamankan posisi dia selaku pihak yang menjalankan fungsi dan tugas selaku tenaga pendamping. Misalnya, ketika upaya-upaya advokasi ini sudah menemukan jalan buntu, pihak pengambil kebijakan tetap memaksakan apa yang ingin dia lakukan, padahal itu tidak sesuai dengan aturan, maka seperti yang juga kawan-kawan pahami, ada metode form bimbingan. Form bimbingan itu adalah bagaimana kemudian kita sudah mengingatkan, kita sudah menyampaikan bagaimana aturannya yang benar, dan pihak-pihak yang sudah kita sampaikan itu kemudian kita minta mengisi form bimbingan, sehingga pada saat kemudian persoalan ini pada akhirnya berhadapan dengan persoalan hukum, maka kita bisa menjelaskan posisi kita selaku TPP, di mana TPP itu bukanlah pihak yang bisa melakukan tindakan dalam bentuk sebagai eksekutor. Kita sebagai pendamping, posisi kita adalah menyampaikan regulasi, melakukan pendampingan, menyampaikan informasi, dan dalam kerangka itu tentu kita harus bisa membuktikan bahwa fungsi dan tugas kita selaku pendamping itu sudah kita jalankan. Nah, salah satu bentuk bukti konkret bahwa kita sudah mengingatkan, kita sudah menyampaikan informasi, kita sudah menjelaskan aturan, itu yang biasa juga dilakukan oleh kawan-kawan adalah form bimbingan. Nah, terkait dengan ini, yang sering menimbulkan persoalan itu adalah kita sering abai sebetulnya. Pemahaman-pemahaman ini sebetulnya dalam proses-proses peningkatan kapasitas, baik yang dilakukan dalam kegiatan pratugas, maupun dalam kegiatan-kegiatan pelatihan penyegaran, ini kan sudah sering disinggung sebetulnya materi ini. Bagaimana kemudian kita mengamankan posisi kita ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti ini.
Tapi yang terjadi di lapangan itu kan kita sering abai. Sering abai dalam artian, ya kalau sudah pernah berhadapan dengan persoalan hukum, baru kemudian sadar, oh iya, saya kemarin ternyata nggak melakukan itu. Sehingga ketika yang bersangkutan mencoba membuktikan bahwa posisinya selaku TPP itu sudah menjalankan fungsi dan tugasnya, dia tidak punya backup sama sekali. Yang harus dipahami juga oleh kawan-kawan dalam konteks pembuktian, ketika berhadapan dalam persoalan hukum adalah bahwa alat bukti yang paling utama itu bentuknya adalah surat. Jadi dalam proses-proses pembuktian di pengadilan itu, ketika kita menyodorkan alat bukti itu bisa banyak bentuknya ya. Ada surat, ada pengakuan, gitu. Tapi di antara sekian banyak alat bukti, derajat bukti yang paling tinggi itu adalah dalam bentuk surat. Artinya, ketika misalnya para pihak yang bermasalah di pengadilan itu masing-masing menguatkan argumentasinya dengan bukti, ini sebagai ilustrasi saja. Pihak A itu menyampaikan bukti ke majelis hakim dalam bentuk surat, pihak B itu hanya menyampaikan bukti dalam bentuk pengakuan. Maka dari sisi derajat alat bukti, pihak yang mengajukan bukti dengan surat itu jauh lebih kuat posisinya ketimbang dia hanya mengajukan alat bukti dalam bentuk pengakuan. Nah, maka inilah yang perlu kita sadari ketika proses-proses advokasi itu sudah berada pada titik yang tidak lagi bisa merubah keadaan, maka langkah yang berikutnya yang perlu kawan-kawan lakukan adalah mengamankan bagaimana posisi kita. Ketika berhadapan dengan persoalan hukum, kita berada di posisi yang aman. Gitu. Nah, lalu kemudian kita sering bingung, gitu ya, membedakan mana yang advokasi, mana yang fasilitasi. Nah, secara sederhana, Kang Iman, ketika membedakan advokasi dengan fasilitasi itu, kalau bicara fasilitasi, berarti yang melakukan fasilitasi itu disebut dengan fasilitator, maka secara sederhana, fasilitator itu kita bisa artikan sebagai seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama untuk kemudian membantu mereka membuat rencana bagaimana mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam proses itu. Itu yang disebut dengan proses fasilitasi. Nah, dalam hal kita selaku pendamping, memang posisi kita lebih banyak di posisi sebagai fasilitasi, sebagai fasilitator. Fasilitator itu dia hanya memberikan jalan, membantu, memberikan pemahaman. Tetapi yang namanya fasilitator tidak boleh terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan. Dia tidak sebagai orang yang akan menentukan A atau B, tapi dia posisinya adalah menjelaskan kalau A begini, kalau B begini. Lalu biarkanlah kemudian orang yang dia dampingi yang menentukan keputusannya. Sementara posisi advokasi itu lebih kepada ketika muncul satu persoalan. Fasilitasi itu kan tidak terkait dengan persoalan, tetapi lebih kepada bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman kepada orang, bagaimana dia mencapai suatu tujuan, membantu membuat perencanaan, tanpa kemudian kita terlibat dalam mengeksekusinya. Gitu. Tapi kalau advokasi, ini lebih kepada ketika muncul suatu persoalan. Secara sederhana mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana kita membedakan antara fasilitasi dengan advokasi. Jadi fasilitasi itu kita dampingi pihak desa untuk melaksanakan kegiatan, untuk mencapai apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Ketika dalam proses itu terjadi masalah, maka tindakan kita berikutnya adalah melakukan advokasi seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kemudian, ketika TPP berhadapan dengan persoalan hukum, seperti yang disampaikan oleh Bang Fahrul, semestinya kan yang bersangkutan itu harusnya diadvokasi oleh mentornya.
Lalu apa yang dia harus lakukan ketika hak dia untuk diadvokasi oleh jenjang di atasnya itu tidak dia peroleh? Pertama, kita harus melihat juga kondisi di lapangan. Ini sering juga terjadi. Bukan bentuk pembelaan karena saya berada di posisi sebagai tenaga TPP di tingkat kabupaten gitu. Tidak jarang juga misalnya PD dan PLD ketika berhadapan dengan persoalan hukum, dia tidak pernah lapor juga kepada TA-nya. Dia hadapi sendiri. Gitu. Nah, kalau posisinya seperti itu ya nggak bisa disalahkan juga mentornya. Maka tindakan pertama yang harus dia lakukan ketika dia harus berhadapan dengan persoalan hukum dalam kerangka fungsi dan tugasnya selaku TPP, baik itu dalam posisi permasalahan hukum yang dia hadapi langsung atau persoalan hukum yang dihadapi oleh wilayah dampingannya, maka semestinya ini bisa disampaikan dalam bentuk koordinasi dengan mentornya untuk dia kemudian bisa mendapatkan advokasi. Baik advokasi untuk dirinya ataupun mungkin advokasi untuk desa dampingannya. Jika kemudian ini tidak dia dapatkan, apa yang harus dilakukan? Gitu. Advokasi itu tidak hanya terbatas kepada jenjang program. Jika kondisi advokasi tidak didapatkan di internal, bisa saja kemudian kawan-kawan di tingkat PD dan PLD atau di jenjang manapun, misalnya ketika jenjang di atasnya tidak memberikan advokasi terhadap persoalan yang dia hadapi, dia bisa saja meminta pihak lain untuk melakukan advokasi. Ada lembaga bantuan hukum, ada civil society juga yang kemudian juga concern dengan isu-isu tertentu yang bisa kita ajak bekerja sama untuk melakukan advokasi. Tergantung persoalannya apa. Tergantung persoalannya itu apa. Artinya advokasi ini tidak terbatas hanya kemudian dalam bentuk advokasi itu juga bisa nanti kita peroleh melalui proses kerjasama. Sehingga sering Gus kemudian pendamping itu juga berjejaring. Pendamping itu juga relasi dengan pihak-pihak lain. Sebetulnya dalam konteks advokasi ini ada persoalan-persoalan yang terkadang itu justru mungkin advokasinya lebih pas dilakukan oleh pihak lain, tidak hanya oleh pihak TPP. Karena kita melihat bahwa teman-teman di NGO itu juga punya posisi yang concern dengan isu-isu tertentu yang justru mungkin dia lebih kuat untuk melakukan advokasi. Misalnya ketika kita bicara tentang soal kesetaraan gender, itu ada NGO-NGO yang saya rasa lebih kuat pemahamannya bagaimana kemudian mengadvokasi soal kesetaraan gender itu dibandingkan dengan kita di TPP. Karena dia memang fokus di bidang itu. Ada juga teman-teman NGO yang peduli terkait dengan hak anak misalnya. Ketika terjadi perkawinan usia dini, ketika terjadi kekerasan terhadap anak misalnya. Itu kita bisa juga memanfaatkan pihak-pihak lain untuk melakukan advokasi sesuai dengan isu yang dihadapi. Dan memang ada sisi lemahnya Bang Fahrul bahwa di dalam regulasi, di dalam aturan internal kita di TPP ini tidak menjadi suatu kalau saya bilang tidak suatu kewajiban, sebetulnya wajib. Tetapi ketika itu tidak lakukan, saya juga tidak melihat ada sanksinya. Artinya ketika teman-teman PD, PLD menghadapi persoalan hukum, butuh diadvokasi oleh mentornya, apakah itu oleh TAPM Kabupaten atau misalnya oleh TA TAM Provinsi, ketika itu tidak lakukan, saya melihat juga tidak ada ketegasan bahwa itu bagian dari mentornya berarti tidak melaksanakan tugas. Tidak ada sampai sekeras itu sepertinya di dalam regulasi kita. Nah, mungkin perlu
perlu didorong ke depannya. Bagaimana kemudian ketika persoalan ini dihadapi oleh TPP, maka tingkatan di atasnya memiliki kewajiban. Nah, ketika kita bicara kewajiban, ketika itu tidak dilakukan, semestinya mentornya itu harusnya mendapatkan sanksi secara internal. Nah, sayangnya sampai sekarang, di Kepmen 40 itu tidak menyinggung terkait dengan ini. Belum menyinggung ya, terkait dengan ini. Mungkin ketika ada perubahan-perubahan terkait dengan Kepmen 40, mungkin ini hal yang perlu kita berikan masukan ke kementerian bahwa apa hak dan kewajiban dari masing-masing tingkatan itu ketika TPP harus berhadapan dengan persoalan hukum, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan advokasi. Lalu kemudian TPP ketika pengambil kebijakan itu secara pribadi merugikan pihak TPP. Merugikan dalam tanda kutip ya. Dalam konteks yang paling aktual, yang paling update terkait dengan isu ini, misalnya soal relokasi. Kawan-kawan, saya ingin melihatnya dari perspektif regulasi. Pertama, ketika ada keputusan yang diambil oleh BPSDM atau keputusan yang diambil oleh KPW atau keputusan yang diambil oleh koordinator kabupaten, apapun bentuknya, yang dirasa merugikan kawan-kawan. Pertama, yang harus dilakukan adalah melihat dulu apa yang menjadi landasan dan pertimbangan dari keputusan. Apakah ada regulasi yang dilanggar atau tidak? Kalau kesimpulan kita kemudian ada regulasi yang dilanggar, maka upaya yang dilakukan pertama adalah melakukan yang disebut dengan klarifikasi. Mempertanyakan, meminta penjelasan. Kalau kemudian penjelasan ini tidak masuk akal, kalau penjelasan ini tidak bisa diterima, jika produk kebijakan itu dalam bentuk administrasi berupa SK, surat keputusan umpamanya, maka kita tinggal menentukan pilihan apakah kita akan menempuh untuk memperjuangkan hak-hak kita itu secara hukum atau di luar jalur hukum. Dalam istilah yang kita gunakan di awal tadi, apakah kita akan menempuh jalur litigasi atau non-litigasi? Secara litigasi, maka sebetulnya teman-teman yang merasa dirugikan dengan SK BPSDM terkait dengan relokasi bisa menempuh upaya hukum dengan melakukan sengketa tata usaha negara. Menggugat keputusan BPSDM itu. Gitu ya. Tetapi harus dilihat ketika melakukan upaya-upaya hukum, itu teman-teman harus betul-betul yakin bahwa ada aturan yang dilanggar oleh BPSDM. Kawan-kawan harus bisa menyiapkan bukti dan argumentasi ketika melakukan gugatan terhadap SK. Ibarat orang berperang nih Bang Fahrul, kita udah mau perang nih, amunisinya nggak disiapkan, itu mati konyol nanti. Artinya betul-betul disiapkan. Apa alasannya, apa argumentasinya, apa buktinya bahwa kebijakan yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan itu dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TPP. Salah satu mungkin rujukan yang bisa kita ambil adalah apakah keputusan BPSDM itu mengangkangi keputusan Menteri nomor 40 terkait dengan kasus relokasi tadi. Nah, tetapi perlu juga kawan-kawan pahami, sengketa tata usaha negara pada akhirnya itu tidak bisa secara otomatis ketika kawan-kawan menang nanti di TUN, menggugat SK itu, taruhlah BPSDM berada di pihak yang kalah,
Lalu apakah secara otomatis kemudian BPSDM akan merubah SK-nya? Nah, keputusan tata usaha negara itu juga memiliki sisi lemah dalam kerangka eksekusi. Karena dalam keputusan tata usaha negara itu nanti memerintahkan, kalau seandainya TPP menang umpamanya ya, memerintahkan agar BPSDM merevisi SK gitu. Tetapi biasanya di banyak kasus, saya bicara ini dalam konteks praktek ya, di banyak kasus ketika keputusan TUN sudah dikeluarkan, itu terkadang para pihak yang sudah dituju oleh amar putusan itu kadang-kadang tidak melaksanakan putusan. Ini banyak terjadi. Salah satu kasus misalnya ketika ada pejabat-pejabat di pemerintah kabupaten yang dimutasi atau dinonjokkan oleh bupati, lalu kemudian penetapan bupati itu dia sengketakan ke PT UN dan dia menang, tetapi yang bersangkutan juga nggak balik jabatannya. Karena nanti keputusan tata usaha negara itu pada akhirnya sanksinya adalah jika ini tidak dilaksanakan, maka atasan langsung dari pihak yang dituju oleh putusan itu harus memberikan sanksi. Artinya sanksi itu tidak dijatuhkan oleh pengadilan, tetapi sanksi itu misalnya dalam hal ini Kapus yang membuat keputusan umpamanya, maka yang memberi sanksinya adalah Kaban atau Menteri. Kalau Menteri atau Kaban tidak memberikan sanksi, ya bisa saja kemudian ini akan berjalan seperti biasa juga. Keputusan itu akan tetap berjalan. Itu sisi lemahnya. Nah, lalu yang kedua adalah melalui jalur non-litigasi. Jalur non-litigasi ini tentu bagaimana kemudian proses-proses ketika ada keputusan yang diambil, maka pertama kita melakukan klarifikasi, atau dalam konteks proses di PT UN itu sebetulnya saya lupa menjelaskan tadi ya, sebelum kita masuk ke situ, itu biasanya harus dilakukan yang disebut dengan banding administrasi. Jadi ketika SK itu dikeluarkan, yang kita lakukan adalah melakukan klarifikasi, mempertanyakan, mengkoordinasikan, baru kalau itu sudah dilakukan, baru nanti sengketa kita lakukan. Nah, ini pun tentu Bang Fahrul yang berpengalaman dengan kasus ini kemarin, ternyata nggak gampang juga ya. Ketika kita sudah mengklarifikasi, kita sudah menjelaskan, kita sudah melakukan upaya itu, tapi yang bersangkutan, kalau yang pihak yang membuat keputusan tetap bersikukuh dengan keputusannya dianggap sudah posisi yang benar, ya ini memang sesuatu yang sifatnya relatif. Mungkin ya, mungkin Bang Fahrul gagal meyakinkan pengambil keputusan ini bahwa apa yang kita argumentasikan adalah yang sebenarnya. Artinya mungkin dia lebih mendengarkan pihak lain. Tetapi kawan-kawan, terkait dengan ini pandangan pribadi saya. Ini pandangan pribadi saya. Memang ketika soal relokasi ini, kita bicara dari perspektif hukum, memang posisi kita di posisi yang lemah. Pertama, kita menandatangani pernyataan siap ditugaskan dimanapun. Itu suatu pernyataan yang sebetulnya bisa menggugurkan seluruh argumentasi yang kita miliki. Karena dari sisi legal formalnya, ketika pernyataan itu ditandatangani, ini dalam tanda kutip nih Bang Fahrul, mau ditaruh dimanapun, jangankan di Aceh, mau ditaruh di Papua pun itu nggak melanggar hukum. Karena Bang Fahrul sudah tanda tangani pernyataan itu, siap ditempatkan di mana saja. Kita berbicara dari sisi legal formalnya. Tetapi yang namanya pengambil kebijakan tentu juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seharusnya. Nah, paling sisi lemah dari keputusan itu adalah bahwa yang namanya relokasi sesuai dengan Kepmen 40 itu berdasarkan permintaan. Ya. Ini kan perdebatan yang sebetulnya agak panjang juga. Apakah relokasi sama dengan penempatan? Kan?
kalau tidak ada permintaan, sebetulnya nggak bisa dikatakan itu relokasi. Berarti itu penempatan. Kalau penempatan itu merujuk kepada dokumen yang saya sampaikan tadi, bahwa semua TPP, mungkin tidak semua ya, terutama saya nggak tahu juga kalau persyaratan di PDPLD, apakah juga menandatangani itu. Yang jelas kita di TA itu membuat pernyataan siap ditempatkan di mana saja. Nah, jadi posisi kita lemahnya di situ. Maka ketika mau ditempatkan nanti di tempat di Papua, mau ditempatkan di mana, sebetulnya dari sisi legal nggak ada aturan yang dilanggar. Karena bicaranya penempatan. Apalagi kalau kemudian alasannya itu adalah kebutuhan program. Karena memang Bang Fahrul dibutuhkan di situ, gitu kan. Ini alasannya lebih ini lagi. Tinggal bagaimana sebetulnya kita meyakinkan pengambil keputusan bahwa informasi yang disampaikan kepada pengambil keputusan itu sebetulnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini yang mungkin dua hal itu mungkin yang bisa saya gambarkan, tergantung nanti kawan-kawan akan menempuh jalur yang mana. Apakah akan menempuh jalur litigasi ataupun non litigasi. Ketika non litigasi tidak bisa menghasilkan sesuatu, mungkin upaya lain yang bisa dilakukan adalah melalui jalur litigasi. Tapi untuk litigasi, pikir-pikir betul lah. Gitu. Apakah kita cukup kuat, alat bukti kita cukup kuat, argumentasi kita cukup kuat untuk itu, dan prosesnya panjang. Karena nanti sengketa ditun, akan ada banding, bisa saja sampai kasasi. Karena SK kita cuma 1 tahun, Bang Fahrul, jangan-jangan nanti putusan ingkrahnya itu justru sudah di kontrak yang baru kan, jadi nggak ada juga artinya gitu. Karena itu prosesnya bisa panjang. Mungkin itu dulu Wak yang bisa saya sampaikan Wak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Mik. Posisinya yang pasti dalam advokasi ini, baik itu advokasi maupun fasilitasi, itu hampir memang suatu yang berbeda, tetapi tupoksi di sini adalah kita lebih pada di fasilitasi. Cuman ketika terjadi pelanggaran rupanya atau munculnya permasalahan terkait dengan hasil dari fasilitasi itu ataupun dalam fasilitasi, nah posisinya di mana, harus seperti apa, dan jenjang di atas dan atasnya lagi harus seperti apa ketika ada permasalahan di bawahnya. Jadi sudah terjawab terkait dengan mudah-mudahan ini bisa puas ya. Tadi dengan jawaban-jawaban seperti yang dilakukan oleh Bang Mik. Mungkin ada yang lain yang yang mau berkonsultasi. Ini bukan bertanya ya, berkonsultasi. Mohon izin, Pak. Oh, silakan. Saya menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bang Max kaitannya dengan definisi fasilitas secara teknis. Kadang-kadang kita ditempatkan pada posisi, terus kalau udah kayak gitu, kami harus bagaimana TPP gitu. Karena kan di dalam fasilitas itu kan hanya kita memberikan plan A, plan B gitu. Seperti ini, tapi faktanya di lapangan kadang-kadang kita bisa masuk ke salah satu plan. Nah, ini bagaimana sikap yang harus diambil dan nanti implikasinya seperti apa? Karena desa juga, menurut TPP gimana gitu? Kami ngikut aja. Nah, itu seperti yang sering tersampaikan dan akan menjadi polarisasi di kemudian hari. Begitu, Bang Mek. Ya, pertama dalam kerangka fasilitasi tentu yang menjadi pijakan bagi kita adalah regulasi, Kang Iman. Nah, ini harus kita yakinkan diri kita bahwa ketika melakukan proses fasilitasi, apa yang kita sampaikan itu adalah berdasarkan regulasi yang ada. Nah, jika regulasi misalnya kurang jelas,
maka ketika kita menyampaikan berdasarkan tafsir terhadap regulasi, itu pun harus disampaikan secara jelas. Yang secara eksplisit tertulis dalam regulasi, itu mungkin tidak akan terlalu sulit ya. Kita tinggal menyodorkan dokumennya, kita tinggal memperlihatkan ini loh yang tertulis di dalam aturan, gitu kan. Tetapi sebagai fasilitator, sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemerintah desa, kita kan tidak jarang juga harus berhadapan dengan aturan-aturan yang posisinya itu butuh diinterpretasikan. Nah, itu pun kawan-kawan ketika dalam melakukan proses fasilitasi juga harus menjelaskan bahwa ini loh menurut pemahaman saya selaku TPP. Nah, ketika kita menafsirkan sebuah aturan itu pun tentu kita bisa menyampaikan argumentasinya, kita juga bisa menyampaikan sumbernya. Gitu. Bisa jadi misalnya interpretasi yang kita sampaikan atau penafsiran yang kita sampaikan itu berdasarkan penjelasan dari mentor kita. Atau bisa jadi berdasarkan arahan atau penyampaian dari pembuat regulasi. Bisa jadi kenapa kita menafsirkan begitu, itu sesuai dengan penjelasan Gus Menteri. Itu mungkin sesuai penjelasan dari Pak Ivan. Misalnya. Itu mungkin sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dirjen, Sekjen, atau pejabat-pejabat yang ada di kementerian. Nah, yang tidak boleh dilakukan itu oleh TPP adalah ketika kita masuk di wilayah-wilayah yang pada akhirnya kita tidak lagi bisa membedakan kita sebagai fasilitator atau sebagai eksekutor. Nah, ini yang godaannya menurut saya masih sangat besar ya, masih sangat besar. Dengan berbagai alasan dan kondisi yang terjadi di desa, terkadang TPP tidak jarang harus berhadapan dengan dilema itu. Apalagi kalau kemudian pihak di atasnya, tanpa mau melihat situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mentenya, itu hanya memaksakan, pokoknya progresnya harus ada. Gitu kan. Ini harus berjalan. Sementara situasi dan kondisi di lapangan, itu kalau betul-betul teman-teman ini memposisikan dirinya sebagai fasilitator saja, sebagai pihak yang mendampingi saja, itu mungkin progresnya tidak akan bisa berjalan dengan cepat sesuai yang diharapkan. Apa contohnya misalnya? Ini kan sering dilema yang dihadapi juga oleh kawan-kawan di bidang infrastruktur, umpamanya. Nggak ada yang mampu bikin RAB, sementara TPP-nya mampu bikin RAB. RAB itu dibutuhkan agar proses-proses yang lain juga berjalan. Ini godaan, ini posisi dilema yang terkadang juga kita tidak cukup kuat untuk menghadapi proses itu dengan alasan membantu, dengan alasan ini kita lakukan dengan niat baik, gitu kan? Pada akhirnya kemudian kita terjebak masuk ke wilayah-wilayah di mana semestinya kita tidak harus masuk. Saya bicara dalam konteks normatif ya kawan-kawan. Semestinya kan itu tidak dilakukan. Tapi dilema-dilema seperti ini pasti dihadapi, gitu Kang Iman. Nah, tinggal lagi kita berada di posisi seperti apa. Sebetulnya dalam posisi dilema seperti itu, saya lebih cenderung menyarankan kawan-kawan mengambil posisi yang aman saja. Bahwa ada progres yang tidak berjalan, jika itu memang seperti itu adanya, ya laporkan saja. Yang jelas kawan-kawan sudah sampaikan, fungsi dan tugasnya sudah dilakukan. Dan batasan-batasan yang menjadi kewenangan kita selaku pendamping itu sudah kita laksanakan secara maksimal. Kalau progresnya ingin lebih cepat, maka kita harus melampaui kewenangan itu, ya sebaiknya jangan. Saya berpendapat lebih pada posisi biarlah itu biarlah progresnya lambat ketimbang kemudian prosesnya cepat,
tetapi kemudian kita melampaui batas kewenangan yang kita miliki. Begitu, Kang. Kira-kira, Kang, pendapat saya, Kang. Oke. Menuju di 30 menit ke depan, mungkin ada teman-teman yang lain yang mempunyai atau bermasalahan ditanyakan. Ini adalah konsultasi, ya, bukan bertanya tapi konsultasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dampingannya. Makanya di sini kita lebih fokus pada TPP dan permasalahan hukum yang terjadi di desa. Mungkin banyak teman-teman kita yang di desanya walaupun tidak ter-up, ya, tidak ke media sosialnya, tapi ada permasalahan itu banyak, terutama terkait dengan hukum, dengan pelanggaran, dengan lain-lainnya. Nah, bagaimana TPP menyikapinya dan posisinya ada di mana? Apalagi mungkin kalau terjadi desa itu menjadi permasalahan sampai ke ranah hukum, ke inspektorat, tipikor, atau sampai ke ranah pengadilan, itu kan. Nah, itu posisi TPP seperti harus di mana dan harus seperti apa? Apakah TPP tersangkut? Apakah TPP ikut dalam BAP-nya atau seperti apa? Monggo yang lain, teman-teman yang lain. Ini lebih fokus pada itu, ya, tidak keluar dari materinya, tidak keluar ataupun konsultasinya tidak keluar dari jalur itu. Kalau hanya misalkan nanti saya dengan ini, ya, itu kan bukan terkait hukum, ya, tapi mungkin dengan pribadinya. Oke, monggo silakan. Ada Bang Nasrun lagi. Ya, baik. Saya masuk dulu. Kang Mike, penjelasan tadi terkait dengan advokasi itu sangat menarik. Saya sangat setuju sekali. Yang kami rasakan di lapangan, ketika ada pihak ketiga pengadaan barang dan jasa, tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan PLD. Jadi kami di kecamatan hanya memberikan informasi penting terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Nah, baru apakah ketika pengadaan barang dan jasa pihak ketiga ini bermasalah sesuai dengan apa yang dibuat dalam perjanjian kerja antara pemerintah desa dan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini ketika barangnya sudah drop atau sudah 100%, tidak ada pelelangan. Seharusnya kan harus ada pelelangan. Kalau ada pelelangan berarti tidak ada persoalan. Tapi kalau tidak ada pelelangan, pemerintah desa mengambil kebijakannya sendiri tanpa masukan-masukan, asumsi dari TPP. Pemerintah desa kadang-kadang mengabaikan terkait dengan PMK, terkait dengan pengadaan barang dan jasa desa, LKPP atau di Perbuk. Itu juga sudah disampaikan, tetapi pemerintah desa lalai dalam proses informasi yang disampaikan. Baru pada saat ada masalah, apakah TPP yang tidak diundang atau tidak diinformasikan, apakah masalah itu muncul, kemudian ada beberapa masyarakat yang melaporkan di kecamatan, apakah TPP itu bisa memberikan salah satu advokasi atau memberikan pembelaan terhadap kepala desa dan pihak ketiga. Yang kemarin yang kejadian itu saya juga tidak bisa memberikan pembelaan karena saya tidak diberikan informasi yang penting, karena pada saat awal itu saya sudah berikan informasi yang penting.
Nah, pada saat barang dan jasa ini sudah di lokasinya itu sudah 100% tanpa APB Desa itu belum posting di Siskedes. Nah, ini menjadi masalah. Makanya ketika dipanggil oleh Tipikor, maka kita memberikan informasi sesuai dengan hasil musyawarah itu yang kita sampaikan. Terkait yang ke dalamnya itu pemerintah desa dan pihak ketiga itu kita tidak bisa membantu karena pemerintah desa dan pihak ketiga tidak ajak komunikasi yang baik karena tidak ada transparansi terhadap TPP. Sebenarnya TPP inginnya supaya APBDes itu harus diposting dulu di aplikasi SKEDES, baru bisa buat musyawarah penetapan, baru pihak ketiga itu bisa pengadaan barang dan jasa. Ini sudah keluar dari jalur-jalur hukum yang bisa saja tidak transparansi. Makanya masyarakat itu pengaduannya di kecamatan, bahkan sampai di dinas PMD kabupaten. Langkah-langkah solusi apa? Apakah TPP juga terlibat di dalam atau TPP juga memberikan pembelaan terhadap pemerintah desa atau TPP dalam hal pembelaan dalam posisi diri sendiri. Nah, karena kalau satu masalah, makanya semua persoalan itu harus diselesaikan secara hukum. Mungkin itu saja. Saya kembalikan Kang Max. Terima kasih. Langsung aja Bang Mek. Oke. Nah ini mulai menarik ini, Wak. Pertama, kita harus memahami di mana posisi kita sebagai orang yang memfasilitasi dan di mana ketika kita berada di posisi untuk mengadvokasi. Nah, dari permasalahan yang disampaikan oleh Pak Nasruddin ya, ada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Ini sesuai dengan Perka LKPP itu kan sudah diatur bagaimana kemudian proses pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam pelaksanaannya ternyata ada proses-proses yang tidak sesuai dengan aturan. Sehingga pada akhirnya kemudian menimbulkan persoalan hukum. Lalu ketika persoalan hukum terjadi, posisi TPP itu seperti apa? Nah, kan begitu kira-kira kesimpulannya yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Nasruddin. Pertama dalam proses kita memfasilitasi, tentu saja posisi TPP Pak Nasruddin itu harus menjelaskan aturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu kepada pemerintah desa secara clean and clear. Apa yang menjadi aturan tentang pengadaan barang dan jasa itu? Dasarnya apa? Prosesnya seperti apa? Tugas kita lah selaku pendamping untuk menjelaskan. Maka dalam kerangka itu, supaya kemudian yang didampingi nggak bingung, ini kan nggak jarang-jarang ini kan sering terjadi. Karena tidak ada koordinasi tadi, Pak Nasruddin sebagai PD bilangnya A, PLD-nya bilang B, lalu yang bingung pemerintah desanya, ini mana yang mau dijalankan, dua-duanya dari pendamping, gitu kan. Tentu perlu ada kesepahaman, perlu kemudian dibangun komunikasi yang baik di antara pendamping, sehingga ketika kita melakukan pendampingan terhadap desa, terutama bagaimana proses pengadaan barang dan jasa itu dilakukan, informasi yang disampaikan oleh PD maupun oleh PLD itu berada dalam frekuensi yang sama. Jangan beda frekuensi deh. Nanti nggak nyambung kan? Itu dulu. Lalu kemudian proses-proses ini setelah kita jelaskan, sebagai pendamping, kita juga tentu mencermati, mengawal, bagaimana kemudian apa yang sudah kita sampaikan, itu kita harus pastikan itu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Nah, ketika proses-proses yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita sampaikan berdasarkan regulasi, ada indikasi
akan dilanggar oleh pemerintah desa, maka upaya-upaya preventif itu seharusnya sudah kita lakukan. Mengingatkan, gitu ya, termasuk mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, berupaya maksimal lah artinya, supaya kemudian indikasi pelanggaran ini tidak terjadi. Kalau kadesnya dibilangin nggak mau dengar, ya mungkin Pak Nasruddin bisa bilang ke camatnya. Gitu. Kalau camatnya juga kemudian sama aja, ya mungkin koordinasikan dengan pihak kabupaten. Artinya kita lakukan upaya yang maksimal. Kalau upaya yang maksimal ini sudah kita lakukan, tentu dengan catatan yang seperti saya sampaikan di awal tadi, Pak Nasruddin, bahwa semua bukti-bukti terkait dengan upaya itu harus teman-teman siapkan. Ini kan sudah kita lihat ada indikasi nih. Kita sudah harus punya persiapan. Kalau apa yang sudah kita lakukan enggak didengar, berarti kita kan sudah bisa memprediksi, oh ini akan terjadi pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran, wah kita sudah bisa prediksi lagi nih Bang Nasruddin. Wah ini bisa jadi nanti jadi persoalan hukum. Lalu kalau sudah jadi persoalan hukum, posisi kita seperti apa? Kan begitu. Nah, posisi kita seperti apa, itu akan sangat ditentukan, tidak hanya berdasarkan tindakan yang kita lakukan, tetapi bagaimana kemudian kita juga mendokumentasikan, mengadministrasikan semua tindakan kita itu, sehingga ketika suatu saat itu dibutuhkan dalam proses hukum, kita sudah mampu menjelaskan, baik dalam bentuk keterangan secara lisan, termasuk dengan dokumen-dokumen pendukungnya, bahwa kita sudah berada dalam posisi yang benar. Gitu. Nah, apakah ketika persoalan hukum ini dihadapi oleh pemerintah desa, wajibkah TPP melakukan pembelaan? Atau dalam bahasa yang kita kenal sebagai bagian dari advokasi yang harus kita lakukan? Iya, tetapi harus dimaknai, walaupun advokasi itu secara diksi atau kata diartikan sebagai pembelaan, pembelaan itu bukan berarti kemudian yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, Pak Nasruddin. Pembelaan itu dalam perspektif misalnya advokat, di profesi saya sebagai advokat, pembelaan itu prinsipnya adalah bagaimana kemudian orang yang kita bela itu mendapatkan keadilan. Keadilan itu bukan dalam artian ketika dia harusnya dihukum, lalu tidak jadi dihukum. Bukan begitu. Kalaupun yang kita bela itu dihukum, pastikan bahwa hukuman yang dia terima itu setimpal dengan kesalahan yang dia lakukan. Tidak lebih dan tidak kurang. Itulah advokasi. Jangan sampai nanti kesalahannya cuma 1, hukuman yang dia dapatkan 10. Kalau 1 kesalahannya, ya dihukumnya juga dengan 1 hukuman. Gitu. Kira-kira begitu. Posisi kita memastikan itu. Nah, apakah kita wajib melakukan advokasi? Iya, tapi dalam perspektif yang saya sampaikan tadi. Jangan sekali-kali, mungkin karena kita punya hubungan baik dengan pemerintah desa, lalu kita tahu sebenarnya dia salah. Tapi karena kita juga sebagai pihak yang nanti dimintai keterangan, dimintai kesaksian, wah ini saya punya peluang nih untuk membela, gitu kan? Iya, jangan juga kemudian kita di posisi yang pada akhirnya menutupi kesalahan. Itu juga konyol. Itu juga tidak berada di posisi yang benar. Sampaikan saja sesuai dengan apa yang kita tahu. Karena harus Bapak Ibu ingat juga, harus kawan-kawan ingat juga, ketika kita misalnya jadi saksi itu juga disumpah, Pak. Sumpah itu hubungannya dengan yang di atas. Menyampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita dengar, dan itu sesuai dengan yang sebenarnya. Kan begitu sumpahnya biasanya. Jadi jangan juga dalam rangka untuk melakukan pembelaan itu, lalu kemudian kita melanggar sumpah. Yang kolak kita juga sendiri nanti. Yang menanggung akibatnya kita juga. Gitu. Jadi ya wajib kita advokasi. Lalu kemudian bagaimana penyelesaian jika kemudian
pemerintah desa itu bermasalah secara hukumnya dengan pihak rekanan. Ini juga sering terjadi. Nah, dalam hal pemerintah desa itu bekerja sama dengan pihak ketiga, yang perlu kemudian kawan-kawan lakukan, baik dalam proses fasilitasi maupun nanti dalam proses advokasi, memastikan bahwa seluruh kerjasama itu didukung dengan dokumen tertulis. Ini sering juga lalai. Lalu kemudian dalam kerangka advokasi, dalam kerangka fasilitasi dan advokasi itu, teman-teman juga harus mencermati terkait dengan klausul-klausul perjanjian. Jangan sampai perjanjian pemerintah desa dengan pihak ketiga itu justru nanti merugikan pemerintah desa. Nah, posisi advokasi teman-teman adalah dalam posisi memastikan kepentingan desa dan masyarakat desa itu tidak dirugikan dengan perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga. Apalagi jangan sampai ada kerjasama yang justru tidak ada perjanjian tertulisnya. Contoh yang paling sering saya temukan adalah ketika desain dan RAB itu menggunakan jasa pihak ketiga. Jasa pihak ketiga ini termasuk kadang-kadang kawan-kawan pendamping sendiri nih yang bikin RAB. Itu sangat jarang saya temukan pihak yang bikin RAB. Padahal itu konteksnya kan pengadaan barang dan jasa, karena ada jasa yang dibayar di situ kan. Ada persentase jasa terhadap pembuatan desain dan RAB itu. Kalau di wilayah saya itu 1,5% dari pagu kegiatan, Pak Nasruddin. Jadi kalau misalnya kegiatan infrastruktur itu pagunya 100 juta, berarti biaya jasa pembuatan desain dan RAB itu adalah 1,5 juta, 1.500.000. Itu kan proses pengadaan barang dan jasa sebetulnya. Tetapi jarang kemudian proses pembuatan desain dan RAB itu yang dilengkapi dengan dokumen perjanjian kerja. Apa yang terjadi di lapangan? Contoh, ketika pihak yang membuat desain dan RAB itu sudah menyerahkan RAB perencanaan, itu seakan-akan tugasnya selesai. Lalu kemudian jasanya yang 1,5% dari pagu dibayarkan. 1.500.000. Ternyata dalam perjalanannya itu membutuhkan desain dan RAB perubahan. Lalu kemudian pemerintah desa menyampaikan, Pak, kayaknya ada perubahan nih. Tolong dong desain dan RAB perubahannya. Lalu pihak ketiga ini bilang, oh nggak masalah Pak Kades, wani piro, gitu kan. Ini kan konyol ini. Kenapa? Karena tidak jelas dari awal perjanjiannya itu apa. Harusnya 1,5% itu harusnya dirinci dalam perjanjian kerja apa yang menjadi hak dan tanggung jawab pihak ketiga dan apa yang menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah desa. Batasan pekerjaan dari pihak ketiga ini sampai di mana? Nah, yang harus kita pahami sebagai pendamping adalah dalam konteks desain dan RAB itu minimal itu ada 3 menurut saya. Nanti mungkin bisa dibantu oleh kawan-kawan yang bidang infrastruktur. Desain RAB perencanaan, lalu nanti ada RAB perubahan, lalu nanti baru ada RAB realisasi. Maka dalam kontrak kerjanya harusnya dijelaskan tanggung jawab pihak ketiga itu sampai dengan RAB realisasi. Gitu. Lalu terkait dengan haknya dia, itu diatur. Kalau misalnya jasanya dibayar 1,5 juta, itu bagaimana cara pembayarannya? Kan bisa saja diatur nanti pada sebelum dalam perjanjian kerjanya itu, RAB perencanaan itu akan kita bayarkan 30%. RAB perubahan 30%. Ketika RAB final sudah diserahkan, baru kita bayarkan sisanya yang 40%. Kan bisa diatur begitu. Nah, kalau dari awal mereka udah terima uangnya semua, lalu kemudian kewajibannya nggak dia jalankan, kita mau apa? Pihak ketiga kan, ngapain dipikirin juga, uangnya kan sudah terima nih. Biarlah urusannya mereka gitu kan. Tidak jarang saya melihat dalam proses-proses pemeriksaan inspektorat, salah satu yang jadi temuan itu adalah tidak lengkapnya dokumen RAB itu. Yang ada hanya RAB perencanaan. Ternyata dalam prosesnya sudah terjadi perubahan, tapi tidak ada RAB perubahan. Dan yang lebih konyolnya, sudahlah fakta di lapangannya itu terjadi perubahan,
Ya kan? SPJ-nya itu malah dibikin seperti RAB perencanaan, persis itu angkanya. Ini kan persoalan baru ini. Kalau realisasinya itu kan biasanya RAB itu kan pagu tertinggi ya. Itu nggak jarang, itu dalam hitung-hitungannya teman-teman di infrastruktur itu kan ada persentase dinaikkan dikit lah. Gitu. Ini kan tidak jarang SPJ itu kemudian gimana kemudian apa RAB perencanaan itu persis sama. Jadi kalau di perencanaan itu dibilang bahwa semen habis 100 sak gitu kan. Faktanya sebenarnya hanya habis 90 sak Pak Nasruddin. Tapi karena di rencana anggaran biaya itu ada 100, di SPJ kan 100. Timbul persoalan baru lagi. Gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang perlu kemudian kita lakukan fasilitasi. Ketika muncul persoalan, kita juga harus melakukan advokasi, tetapi advokasi dalam kerangka pembelaan memastikan bahwa pemerintah desa ketika berhadapan dengan persoalan hukum, dia bukan pihak yang menjadi korban. Kalaupun dia melakukan kesalahan dalam kerangka advokasi, kita harus memastikan bahwa hukuman yang dia terima itu setimpal dengan kesalahannya, tidak lebih dan tidak kurang. Kira-kira begitu penjelasannya Pak Nasruddin. Mudah-mudahan bisa membantu. Demikian Pak. Siap. Oke, itu ya. Jadi permasalahan mungkin banyak terjadi di lapangan ya, terkait dengan tupoksi kita. Memang secara ini kita TPP hanya sifatnya mendampingi. Tapi ketika terjadi permasalahan seperti tadi, bagaimana terjadi desa antara misalkan dengan pembangunannya, misalkan ya pembangunan yang ketika desa membangun atau mengerjakan satu pekerjaan fisik ternyata kurang ukurannya ataupun ininya tidak baik. Bagaimana mengadvokasi atau memfasilitasi seperti itu? Itu yang banyak permasalahan di lapangan. Atau ada kegiatan yang tidak dilaksanakan gitu kan, bagaimana itu. Nah, kembali kepada teman-teman di sini, mungkin ada hal lain sedikit Pak sedikit. Ada yang lupa tadi. Oke. Nah, salah satu juga yang perlu dipastikan nanti dalam klausul perjanjian kontrak kerja dengan pihak ketiga itu adalah terkait dengan forum penyelesaian sengketa, Pak Nasruddin. Jadi biasanya di dalam klausul itu pasti nanti jika terjadi permasalahan, maka para pihak bersepakat proses penyelesaiannya itu nanti akan ditunjuk forumnya. Apakah melalui musyawarah atau berarti itu jalur non litigasi ya. Atau kalau misalnya melalui jalur litigasi itu akan ditunjuk pengadilan mana, di tingkat mana penyelesaian itu akan dilakukan. Itu juga harus dipastikan. Sehingga pada saat kawan-kawan melakukan advokasi, dokumen perjanjian kerja itu bisa dijadikan rujukan bagaimana kemudian kita melakukan advokasi dalam kerangka penyelesaian masalah itu. Sebab kalau di dalam klausul perjanjian itu nanti tidak ditulis bagaimana metode penyelesaian masalahnya atau forum di tingkatan mana yang disepakati untuk penyelesaian masalah, itu kita nanti juga berada di posisi yang tidak pas dalam melakukan penyelesaian. Artinya, kalau para pihak sepakat bahwa jika terjadi persoalan, itu cukup diselesaikan dalam forum musyawarah saja, umpamanya. Tapi karena kita tidak melihat dokumennya, lalu kemudian dalam kerangka advokasi, kita bilang, ya udah Pak Kades, tuntut aja rekanan ini ke pengadilan. Nah, itu kan juga tidak cocok nanti dengan perjanjian yang dibikin sendiri oleh para pihak gitu. Jadi artinya ini juga bagian yang perlu teman-teman pastikan dalam memfasilitasi ketika ada pemerintah desa bekerja sama dengan pihak ketiga, itu ketika muncul persoalan, itu kesepakatan para pihak penyelesaiannya di mana. Secara litigasi itu di mana dan secara non litigasi itu berada di pihak mana. Mungkin itu tambahannya sedikit, Pak Ipang. Oke. Tapi tidak artinya teman-teman TPP ketika ke lapangan harus siap sedia
menuliskan kegiatan atau kejadian-kejadian yang melalui POM permasalahannya atau POM pribadi mungkin ya. Sudah berbeda mencatat dengan DRP dengan POM permasalahan. Jadi ini harus diperhatikan. Kadang tadi yang Mbak bilang POM ini tidak untuk saat ini tidak diperhatikan ke lapangan atau ke desa, berangkat hanya pulang mungkin foto coba segala macam kegiatan masukin DRP, tapi kejadian-kejadian itu tidak dicatat. Maka apalagi kalau ada misalkan tadi pengerjaan kegiatan yang kurang ukurannya baik bahannya segala macamnya. Nah itu ketika terjadi permasalahan delik hukum ataupun terjadi pelaporan segala macamnya, ketika TPP ditanya di mana Pak tidak tahu. Nah ini untuk sebagai penguat bagi kita terjadi mungkin desa permasalahan hukum di desa, maka kita akan kuat. Maka POM ini harus selalu diisi. Dan itu mungkin perlu ditantangin oleh pihak desa sebagai mengetahui. Oke, mengulas kembali, teman-teman, ada yang lain yang ingin berkonsultasi? Ini ada forum konsultasi. Silakan untuk masuk resen. Sebelumnya, teman-teman tidak lupa juga. Ini karena kita nanti masuk di link YouTube untuk selalu like, comment, share, and subscribe link YouTube Pegiat SDGs Desa ya di YouTube-nya. Ini sudah ada Mas Khairus, namanya nggak ada, adanya Kecamatan Labang, gitu kan. Mas Khairus. Ada di belakang. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Masih menyambung tadi masalah cara kita membentengi diri kita sendiri sebagai TPP di bawah ya, di grassroots seperti itu dengan tanpa menyinggung dari Pemdes. Kalau tadi kan kalau kita menggunakan form permasalahan itu kan kita takutnya di satu sisi nanti Pemdes itu seakan-akan kita itu semacam KPK seperti itu. Jadi mohon pencerahannya, apakah ketika kita menuliskan form atau buku tamu itu nanti kita tuliskan permasalahannya di situ, apakah itu sudah cukup untuk bukti nantinya seumpama antisipasi ada penyelewengan atau semacam itulah untuk mengantisipasi membentengi kita sebagai TPP. Mungkin cukup itu Bang Mike pertanyaan dari kami, mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, kita tampung dulu. Ada yang lain lagi? Yang berkonsultasi? Mungkin ada mengalami permasalahan di desanya yang sudah mungkin sampai ke ranah ke inspektor atau tipikor yang ditanya atau yang dipanggil. Bagaimana permasalahannya? Sebelum, karena waktu kita sudah memang ada beberapa menit lagi ya. Oke, kalau nggak ada silakan Bang Mike sekaligus closing. Oke, makasih Pak. Nah, jadi terkait pertanyaan Gus Khairus ya, apa yang harus disiapkan oleh TPP dalam kerangka sebagai backup ketika muncul persoalan hukum, baik itu yang secara langsung ditujukan kepada TPP maupun mungkin persoalan hukum yang dihadapi oleh wilayah dampingan kita. Nah, secara baku sebetulnya tidak ada administrasi yang ditunjuk secara secara legal formalnya apa yang kemudian kita gunakan, gitu Gus Khairus. Tetapi seperti halnya yang sudah sering juga dilakukan oleh kawan-kawan, kan ada form kunjungan, ada form terkait dengan bimbingan, ada form terkait dengan penanganan masalah. Nah, form-form itu sebetulnya bisa dipakai sebagai instrumen untuk kemudian kita gunakan untuk membackup kita nanti ketika persoalan hukum harus dihadapi, baik oleh kita sendiri atau selaku TPP ataupun oleh wilayah dampingan kita. Nah, bagaimana kemudian dalam kerangka kita menyiapkan backup itu tidak
tidak terkesan kemudian posisi TPP itu kayak KPK, kan gitu tadi yang disampaikan Bu Fairuz ya. Ini kan sesuatu yang harus kita pahami, bukan untuk konsumsi publik. Misalnya, ketika Gus Fairuz menyampaikan sebuah aturan kepada pemerintah desa, saya ambil contoh yang paling update yang kita bahas sebelum ini, misalnya soal pengadaan barang desa. Kita kan jelaskan aturannya begini, gitu. Nah, kalau ada indikasi bahwa itu akan terjadi penyimpangan, maka ini perlu ada penegasan, perlu ada penekanan. Kalau dilakukan ini loh risiko-risikonya, gitu kan. Oh, ternyata indikasinya makin menguat nih bahwa akan terjadi pelanggaran, gitu kan. Nah, salah satunya kan bisa kita lakukan melalui form bimbingan sebetulnya. Form bimbingan itu kan kita tulis tanggalnya kapan gitu ya, kita bertemu dengan siapa, apa isi penjelasan yang kita sampaikan, lalu dokumen itu kita tanda tangani dan ditandatangani oleh pihak yang menerima penjelasan kita. Itu kan bisa menjadi bukti otentik bahwa tugas kita selaku pendamping sudah kita jalankan. Kita sudah menjelaskan aturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu sesuai dengan regulasi yang ada. Dan bukti bahwa itu sudah sampai di form bimbingan itu kan sebagai bukti. Ini loh Pak, pada tanggal sekian, jam sekian, saya bertemu dengan si A, lalu saya sudah jelaskan ini yang saya jelaskan. Ini bukti tanda tangan yang bersangkutan bahwa ini sudah sampai. Itu kan kita sudah berada di posisi yang sebetulnya sudah sangat nyaman. Gitu. Dan dalam kerangka fasilitasi dan advokasi itu, memang kita harus bisa membuat posisi orang yang kita dampingi itu tidak berada di posisi yang tertekan, tidak berada di posisi yang membuat mereka tidak nyaman, karena seperti yang pernah juga saya sampaikan mungkin di diskusi-diskusi santai kita, kawan-kawan harus memperlakukan antara kita selaku pendamping dengan pemerintah tingkatan yang kita dampingi itu ibarat satu nyawa dua tubuh gitu. Filosofinya harus begitu. Tetapi walaupun satu nyawa dua tubuh itu, ketika tubuh yang lain ini tidak membahayakan, karena begini, susah sebetulnya pihak APH itu. Ini dalam perspektif penanganan hukum yang dilakukan oleh APH yang pernah saya advokasi gitu ya. APH itu susah membedakan antara tingkatan pemerintah, apakah desa, kecamatan, atau kabupaten, itu ketika melakukan sebuah pelanggaran, itu perlakuannya antara pendamping dengan pemerintah desa, antara PLD dengan pemerintah desa, itu berada di perspektifnya oleh PH itu seakan-akan berada di pihak yang sama. Artinya jika terjadi pelanggaran, ini sudah pasti, ini dugaan awalnya itu pasti ada konspirasi. Betul. Karena judulnya kita kan pendamping ya. Ibarat orang yang mendampingi itu kan berarti kemana-mana kan yang kita dampingi kita pasti ngikut kan gitu kan, Gus Fairuz ya. Iya betul. Susah itu dibantah itu. Perspektif dari APH itu ketika muncul satu persoalan, itu ketika Pemdesnya yang bermasalah, itu pendamping sudah pasti ikut di situ. Itu itu sesuatu yang selalu terjadi begitu. Kan hampir dipastikan kalau Kadesnya melanggar hukum atau Pemdesnya itu melanggar hukum, nah pihak pertama yang akan ditanya itu adalah pendamping. Ya, kan ibaratnya sama ini. Kalau Gus Fairuz punya istri gitu ya, sebagai suami kita bermasalah, itu istrinya pasti ikut dibawa itu ya. Apalagi kalau kemudian pas kejadian memang betul-betul pendampingnya itu ada di situ gitu kan. Nah, maka yang perlu kita lakukan ya kita harus membackup semua yang kita lakukan, tapi tanpa harus kemudian membuat pihak yang kita dampingi itu menjadi tertekan, menjadi merasa tidak nyaman. Kira-kira begitu. Yang tadi Bang Lep, kalau seumpama kita menuliskan di buku tamu,
buku tamu, tapi halo. Ya, lanjut. Halo. Ya, lanjut, Gus. Yang tadi tuh Bang Mek, apakah sudah cukupkah ketika kita menuliskan advokasi kepada desa sebagai bahan perlindungan kita untuk jaga-jaga seumpama ada temuan atau apa, itu cukup enggak kita menuliskan di buku tamu atau harus spesifik ke buku bimbingan atau buku permasalahan? Soalnya dan juga itu buku bimbingan atau buku tamu ya Gus. Kemarin di desa dampingan yang lain itu, di kecamatan yang lain itu sempat ditanya gini, sampean pendamping, loh sampean kok sampean tahu, sampean kan otomatis tahu tentang penyelewengan seperti ini, kok nggak sampean laporkan? Sampai ada bahasa seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, buku tamu itu bisa menjadi dokumen yang menguatkan argumentasi kita. Jadi maksudnya begini, form bimbingan, form kunjungan, atau form penanganan masalah, itu kan dokumen yang bersifat internal. Ya, itu kan dokumen yang semestinya tidak kemana-mana. Itu hanya menjadi konsumsi internal pendamping. Nah, buku tamu itu tidak perlu kemudian kita isi terkait dengan itu, Gus Khairul. Buku tamu itu adalah backup dokumen eksternal. Artinya begini, ketika dokumen internal itu diragukan oleh pihak APH atau pihak inspektorat berkaitan dengan keberadaan kita, ini contoh ya, di pom bimbingan itu Gus Khairul menyampaikan pada tanggal sekian, jam sekian, Gus Khairul bertemu dengan Kades, gitu ya. Lalu kemudian Gus Khairul menyampaikan di situ, ini loh 1, 2, 3 yang saya sampaikan. Lalu ditandatangani oleh Gus Khairul sendiri, lalu ditandatangani juga oleh Kades. Kalau dokumen itu diragukan, maka buku tamu itu bisa menjadi penguat. Oke, ini kan dokumen yang Bapak punya, misalnya taruhlah begitu, kalau penyidiknya agak nyeleneh misalnya gitu ya. Ini kan dokumen yang sampean punya gitu. Bisa aja dibikin-bikin sendiri kan begitu ya. Nah, maka Bapak bisa pastikan bahwa memang pada tanggal sekian, jam sekian, saya memang datang dan bertemu dengan Kades. Silakan cek buku tamu di pemerintah desa atau buku tamu di lembaga manapun nanti yang kita kunjungi. Itu hanya alat bantu. Tetapi jangan di buku tamu itu diisi terkait dengan substansi permasalahan. Cukup kita berkunjung, itu aja. Lah, kalau di buku tamunya nanti dibilangin persoalannya di situ, itu kan dokumen yang nanti setiap orang datang bisa baca. Nah, ini yang saya maksud tadi, bagaimana kita harus menjaga kenyamanan, harus menjaga supaya pihak yang kita dampingi itu jangan merasa tertekan dengan keberadaan kita. Itu kan salah satu strateginya. Dan memang di buku tamu nggak harus kita kemudian menguraikan di situ. Memang nggak tempatnya itu, gitu. Makanya itu nanti di form bimbingan. Nah, begitu. Ya. Ya. Mungkin kalau di buku tamu itu kan tujuan maksud dan tujuan datang, namanya buku tamu. Kalau bukan buku permasalahan mungkin bisa dipegang buka atau diulas di situ. Oke, karena waktu kita sudah di jam 10 lebih, Bang Max, closing statement. Satu lagi Pak yang perlu saya sampaikan. Oke, monggo. Ya, tadi buku bimbingan sudah, buku kunjungan sudah sebagai pengaman bagi TPP untuk menghadapi masalah. Tapi yang perlu diperhatikan, buku tamu juga sudah diisi sama kita, namun di rumah kepala desa itu ada CCTV yang menunjukkan saat kita mau pulang, kepala desa ngasih amplop ke kita. Itu juga perlu dihati-hati. Nah, jangan sampai halus ini. Walaupun buktinya itu adalah surat, misalnya ini surat ini saya, tapi
perlu dihati-hati juga. Jangan sampai sengaja dia ngasihkan surat itu yang di dalam amplop, nah, dia bisa berargumentasi lain. Itu gimana Bang Mek? Oke, Bang Mek langsung closing ya. Langsung closing Iya. aja. Oke, menarik ini yang disampaikan oleh Bang Fir. Ya, dalam hal-hal seperti yang disampaikan oleh Bang Firdaus itu, ini memang sesuatu yang mungkin kawan-kawan juga perlu mewaspadai. Padahal yang di dalam amplop itu sebetulnya surat undangan, Bang Fir ya. Bukan uang, gitu kan? Iya, Ini misalnya. iya benar itu. Misalnya Tagihan. besok mau rapat Ya. atau seperti apa kan gitu. Iya. Tetapi kesan yang ditimbulkan seakan-akan pendamping datang ke tempat kades, ketika urutan kejadiannya datang ke tempat kades, berkomunikasi, lalu kemudian saat pulang ada amplop yang diterima. Nah, ini ya bisa kemudian kejadian seperti itu digunakan untuk melakukan karakter assassination, gitu ya, melakukan pembunuhan karakter terhadap pendamping dengan alat bukti seperti itu. Ya mungkin saya hanya mengomentarinya, artinya teman-teman perlu mewaspadai saja, perlu mewaspadai, lalu kemudian bagaimana kemudian proses kejadian seperti itu, jikapun kemudian CCTV itu biasanya kan tidak ada suara ya, yang ada itu kan hanya gambar gitu ya. Maka tips, nah ini tips mungkin yang bisa saya berikan, kalau menerima amplop dalam posisi kita tahu itu direkam oleh direcord oleh CCTV, ada baiknya teman-teman membuka amplop itu, melihat isinya, baru setelah itu pergi. Sehingga dokumen dalam bentuk video tadi itu tidak akan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Nah, mungkin itu tips yang bisa saya berikan, Bang Fir. Kecuali kalau benar-benaran uang yang diterima ya, itu kalau dibuka amplopnya di situ bunuh diri. Tapi kalau itu undangan, biar nanti nggak disalahartikan bahwa kita terima amplop, nanti jangan dikira uang. Ada baiknya pada saat amplop diterima, amplopnya dibuka, ya ini apa nih Pak Kades? Oh undangan, oh ya dibuka, dilihat, oh itu kan bisa kemudian terekam di CCTV bahwa ya amplop yang kita terima itu adalah surat undangan. Itu mungkin tipsnya menghadapi kejadian-kejadian seperti yang disampaikan Bang Fir. Menarik, itu betul. Bisa kemudian posisi seperti itu nanti akan menyulitkan teman-teman TPP itu. Nah inilah enaknya kita berdiskusi ya. Sharing pengalaman, sehingga kemudian hal-hal yang kemudian tidak terpikirkan oleh kita, akhirnya kita tercerahkan gitu. Dan terima kasih nih Bang Fir mengangkat apa ya, kesannya sepele ya, tapi kalau teman-teman menghadapi proses seperti itu bisa kelabakan juga. Kenapa? Kita di posisi yang sulit itu menjelaskan, sulit untuk membela diri, apalagi kalau kemudian kadesnya ngaku, Pak memang benar waktu itu Gus Khairus datang ke saya ini. Saya ditekan ini. Harus melakukan ini. Kok Gus Khairus? Ya kira-kira gitu ya. Saya ditekan ini harus melakukan ini. Ya akhirnya waktu itu ya saya kasih sangu. Bukti saya ngasih sangu itu, nah muncullah video tadi kan. Video tadi ada proses kejadian yang terekam dalam CCTV yang memperlihatkan Kades itu menyerahkan amplop ke Gus Khairus. Tapi karena tips yang saya sampaikan tadi nggak dilakukan, itu susah Gus Khairus membantahnya. Tapi kalau misalnya terima amplop yang isinya undangan, lalu kita buka, itu artinya rekaman CCTV itu tidak akan bisa digunakan untuk mendiskreditkan, untuk kemudian membunuh karakter kita, atau untuk kemudian kita menjadi pihak yang menjadi kambing hitam dari persoalan itu. Terima kasih kawan-kawan.
atas kesempatan yang diberikan. Saya mungkin bukan pihak yang ahli dalam bidang hukum. Saya hanya orang yang mencoba untuk berbagi dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang kawan-kawan bagikan ke saya itu juga menambah pengalaman saya. Dan apa yang saya tahu mudah-mudahan juga bisa menambah penguatan kepada teman-teman. Terutama hal ini setidaknya menjawab keresahan Cak Itong dan kawan-kawan, betapa minimnya advokasi, betapa minimnya kemudian pembelaan yang dilakukan oleh jenjang TPP terhadap kawan-kawan yang menghadapi persoalan hukum. Terkadang terkadang PD dan PLD ketika berhadapan dengan persoalan hukum itu tidak ada pihak yang kemudian membela, tidak ada pihak yang kemudian menguatkan, bahkan terkesan tidak ada kepedulian sama sekali dari keluarga besar kita di TPP terhadap persoalan-persoalan yang kawan-kawan hadapi di lapangan. Setidaknya saya sangat berharap forum diskusi kita ini bisa membantu, bisa sedikit banyaknya bisa menjawab bahwa ada pihak-pihak yang peduli. Artinya, kalaupun mungkin di tempat teman-teman bertugas, proses-proses advokasi tidak dilakukan oleh tingkatan di atasnya, minimal forum ini bisa kita jadikan forum kita bersama seluruh TPP untuk saling membantu, saling mengisi, saling mengingatkan agar proses-proses hukum yang dihadapi oleh TPP maupun oleh dampingan kita bisa kita sama-sama carikan solusinya, bisa sama-sama kemudian kita cari jalan keluarnya, dan mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan yang lain tidak tertutup juga kemungkinan, walaupun ini judulnya konsultasi, tentu kawan-kawan juga bisa memberikan masukan. Tidak hanya saya selaku pihak yang didaulat jadi konsultan di forum diskusi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian yang kurang berkenan. Mohon maaf juga dengan segala keterbatasan yang saya miliki, mungkin tidak bisa menjawab sesuai ekspektasi teman-teman semua, tapi saya berusaha dengan segala kemampuan yang saya miliki untuk memberikan yang terbaik. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mek yang sudah di pagi dan siang ini bersedia berbagi ilmunya dalam konseling hukum terkait TPP dan permasalahan hukum di desa. Mungkin masih banyak masalah-masalah yang terjadi di desa yang mungkin kita tidak tahu, yang mungkin kita tidak mau tahu kejadian-kejadian itu. Padahal kita sebagai TPP itu semestinya harus tahu, walaupun tidak tersangkut, tapi harus tahu dan harus siap sebagai nantinya ketika terjadi permasalahan hukum di desa, harus siap sebagai backupnya apa ya, mungkin dari segi laporan, dari segi bukan laporan berarti melaporkan ya, karena tugas kita bukan tugas melaporkan ketika kejadian itu, tapi hanya merangkum dan melaporkan kepada mentor di atas kita. Kalau PD ke PD, PD ke TA itu dikonsultasikan, atau mungkin ke DPPD-nya atau ke kecamatan atau ke dinasnya, hanya mengkonsultasikan dulu sebelum mungkin terjadi itu permasalahan hukum. Makanya ini adalah perlu kita dari sekarang, mungkin sudah seharusnya dari dulu pun harus sudah TPP kita sebagai pelaksana di lapangan sudah siap dengan kondisi-kondisi menjaga tadi ada apa yang harus kita bawa, alat yang harus kita bawa, catatan harus kita catat apa saja gitu kan, dan permasalahan terjadi. Karena memang
permasalahan di desa itu memang tidak semudah dan tidak begitu adanya ya, tapi memang baik dari hal-hal kecil di warga sampai mungkin ke hal-hal yang besar, gitu kan. Tapi kita tidak jangan sampai melindungi ketika terjadi permasalahan itu, karena kita bukan pelindung, ya kita konsultasikan dengan yang atasnya. Mudah-mudahan hari ini teman-teman sudah puas, ya tidak puas kita nanti mungkin di waktu di bagian kedua, sesi kedua, mungkin nanti di minggu depan konseling hukum ini adalah sesi pertama yang udah kita tidak puas. Dan jangan lupa teman-teman rekan-rekan di sini untuk selalu like, share, dan komen serta subscribe channel YouTube Pegiat SDGs. Ini nanti besok bisa dilihat videonya, channel YouTube-nya. Walaupun ada teman-teman yang masih tadi telah masuk dan mungkin masih ada ingin bertanya tapi waktunya habis. Insya Allah di minggu depan sesi kedua konseling hukum dengan